Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arya Diana dalam channel pengetahuan. Pada tutorial kali ini, saya masih membahas tentang akuntansi pengantar. Mana untuk kali ini saya akan membahas tentang neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet atau biasa juga disebut dengan kertas kerja. Nah, dalam materi kali ini saya akan membahas tentang apa itu neraca lajur dan bagaimana mengisi neraca lajur serta bagaimana memposting data dari neraca lajur ke dalam laporan keuangan. Begitu kita langsung saja masuk ke materinya. Neraca lajur atau disebut juga kertas kerja merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data akuntansi serta mengikhtisarkan ayat jurnal penyelesaian dan saldo akun dengan tujuan untuk menyiapkan data yang akan dianalisis dalam bentuk laporan keuangan. Neraca lajur bukan bagian dari jurnal, buku besar, atau laporan keuangan. Neraca lajur hanya sebagai alat untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur yang sering digunakan yaitu neraca lajur bentuk 10 kolom. Namun, ada juga neraca lajur bentuk 6 kolom, 8 kolom, dan 12 kolom. Pertama, kita perhatikan neraca lajur bentuk 6 kolom yang terdiri dari nama akun, neraca saldo, laporan, dan neraca laba rugi. Kenapa disebut dengan 6 kolom? Karena debit, kredit, neraca saldo, laporan, dan neraca atau laba dan laba rugi. Yang kedua ada neraca lajur bentuk 8 kolom. Isinya adalah neraca saldo, penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Jadi ditambahkan kolom dari neraca dipisahkan menjadi kolom laporan laba ruginya dibuatkan kolom tersendiri. Selanjutnya neraca lajur bentuk 10 kolom. Nah, teman-teman, dalam bentuk 10 kolom inilah yang sering kita gunakan dari neraca saldo, lalu ada penyesuaian, lalu neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Dan yang terakhir bentuk neraca lajur bentuk 12 kolom. Sini ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kolom-kolom neraca lajur terdiri atas kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama adalah kolom neraca saldo. Neraca saldo terdiri atas dua kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Kolom neraca saldo berisi nilai dari setiap akun pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo disusun berdasarkan data yang ada dalam buku besar. Yang kedua adalah penyesuaian. Kolom penyesuaian juga terdiri atas kolom debit dan kredit. Penyesuaian perlu dilakukan untuk menggambarkan ketepatan besarnya nilai setiap akun. Dan yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan disusun dengan cara menggabungkan angka pada kolom neraca, saldo, dan penyesuaian. Selanjutnya adalah kolom laba rugi. Kolom untuk laba rugi berisi angka-angka yang termasuk unsur-unsur laporan laba rugi, yaitu semua pendapatan dan beban. Yang kelima, laporan perubahan modal. Kolom untuk laporan perubahan modal berisi angka-angka yang termasuk unsur-unsur laporan perubahan modal, yaitu modal awal, laba rugi periode yang bersangkutan, dan prepaid. Dan yang terakhir adalah kolom neraca. Akun yang dimasukkan pada kolom neraca berupa unsur-unsur yang menyusun neraca, yaitu akun-akun real. Nah, teman-teman, inilah penjelasan tentang neraca lajur. Selanjutnya, kita akan mencoba mengaplikasikannya, bagaimana cara mengisi neraca lajur. Untuk itu, saya menggunakan aplikasi Excel, sekiranya nanti akan mudah dipahami. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah menampilkan neraca saldo dalam aplikasi
Excel. Sini ada neraca saldo dan agensi per tiap 1 Desember 2021. Sini ada kode akun dan nama akun, debit dan kredit. Nah, teman-teman, seperti yang pada materi sebelumnya, neraca saldo di posting hasil postingan atau diambil dari saldo buku besar dipindahkan ke dalam neraca saldo sehingga menghasilkan angka pada kolom debit dan kolom kredit itu akan menghasilkan angka yang sama. Jadi sekali lagi neraca saldo dipastikan debit dan kreditnya harus sama nilainya. Setelah itu teman-teman, sekarang kita coba cek untuk jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman, saya sudah membuatkan contoh jurnal penyesuaian seperti ini. Ada 6 contoh jurnal penyesuaian, ada sewa dibayar di muka pada beban sewa, beban asuransi, pendapatan, beban perlengkapan, beban gaji, dan beban penyusutan perataan atau dan akumulasi penyusutan perataan. Oke teman-teman, jadi untuk mengisi neraca lajur terlebih dahulu kita harus membuat neraca saldo, setelah itu jurnal penyesuaian. Setelah selesai jurnal penyesuaian, maka selanjutnya kita akan membuat neraca lajur atau mengisi neraca lajur. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuatkan kolom neraca lajur dalam bentuk 10 kolom. Nah, teman-teman, untuk mempermudah, ini saya simpan dulu. Nah, sekarang kita mengisi kolom yang pertama. Nah, teman-teman, untuk mengisi neraca lajur, yang pertama yang harus kita mengisi adalah kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo. Nah, teman-teman, neraca saldo yang sudah kita buat, itu kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Kita pindahkan ke dalam neraca lajur, baik itu kode akunnya maupun nama akunnya serta nilainya pun sama. Nah, seperti ini. Kalau misalkan karena saya menggunakan aplikasi Excel, maka ini tinggal saya pindahkan, saya menggunakan sama dengan, lalu seperti ini. Jadi teman-teman pastikan nilainya sama. Seperti itu. Lalu di kolom kreditnya juga sama, seperti ini. Terusnya saya copy ke bawah, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi nilai antara kolom neraca saldo dan kolom neraca saldo yang ada di dalam neraca lajur dipastikan nilainya sama. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengisi kolom jurnal penyesuaian. Seperti ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini kita sudah masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman, untuk mengisi kolom jurnal penyesuaian, kita posting kembali atau kita pindahkan data ini, data yang ada di sini, kita pindahkan ke dalam neraca lajur di kolom jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman, ini teman-teman bertanya kenapa ada akun ini. Nah, teman-teman, ini diisi, saya hapus dulu. Ini diisi, jadi akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian yang tidak terdapat pada neraca saldo ini, maka ditambahkan ke dalam neraca lajur di kolom keterangan, misalkan tadi seperti ini. Oke, nah sewa dibayar di muka tidak terdapat pada neraca saldo, maka dibuatkan akun sewa dibayar di muka. Beban asuransi juga tidak terdapat pada kolom neraca saldo, maka dibuatkan di neraca lajur. Pendapatan diterima di muka, beban perlengkapan, hutang gaji, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Intinya adalah semua akun, ada 12 akun yang ada di neraca lajur, ada 12 akun yang ada di neraca lajur di jurnal penyesuaian, 7 diantaranya tidak terdapat pada neraca saldo sehingga harus ditambahkan akunnya pada kolom keterangan di neraca lajur. Oke teman-teman, selanjutnya kita bagaimana cara mempostingnya. Nah teman-teman, untuk memposting yang pertama kita cek yang pertama sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini pada posisi kita cek di jurnal penyesuaian pada posisi debit, maka ini kita tinggal pindahkan pada posisi debit seperti ini. Lalu beban sewa
beban sewa berada pada posisi kredit. Kita cek beban sewa. Ini ada beban sewa pada posisi kredit, maka kita ambil seperti ini. Nah, teman-teman, sekali lagi, dari jurnal penyesuaian kita tinggal memposting atau memindahkan ke dalam neraca lajur kolom jurnal penyesuaian dengan nilai yang sama, dengan posisi yang sama. Artinya kalau di jurnal penyesuaian pada posisi debit, maka pastikan di neraca lajur jurnal penyesuaian juga berada pada posisi debit. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya beban asuransi. Beban asuransi pada posisi debit, maka tinggal kita sama dengan enter, maka hasilnya berpindah. Ini pada posisi debit, dimasukkan juga pada posisi debit pada jurnal penyesuaian neraca lajur. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, maka kita tinggal posting kembali sama dengan enter. Jadi, teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa kita tinggal memposting angkanya. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka berada pada posisi kredit, maka kita pindahkan juga pada posisi kredit. Seperti ini. Lalu beban perlengkapan. Beban perlengkapan berada pada posisi debit, tinggal sama dengan beban perlengkapan. Oke, seperti itu. Lalu hutang gaji. Hutang gaji berada pada posisi kredit, maka yang kita pindahkan pada posisi kredit. Seperti ini. Lalu beban penyusutan dan akumulasi penyusutan juga pada posisi kredit. Seperti ini. Nah, teman-teman, ini kita sudah pindahkan, masih terdapat selisih, kita meng-cross check penyebab daripada terjadinya selisih. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, artinya masih ada satu akun yang belum kita masukkan pada posisi kredit. Sedangkan di sini kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, nah artinya masih ada yang belum diposting ke dalam neraca lajur. Nah, teman-teman, yang belum diposting adalah beban perlengkapan. Dan perlengkapan artinya, perlengkapan ini kita masukkan kembali karena perlengkapan di jurnal penyesuaian berada pada posisi kredit, maka kita tinggal pindahkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal meng-cross check kembali pada posisi debitnya, Nah, di sini kalau kita meng-cross check itu pertama adalah ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sudah masuk, lalu beban sewa juga sudah. Oke, kita cek beban sewa. Oke, beban sewa sudah ada pada posisi kredit, lalu sewa dibayar di muka pada posisi debit. Beban asuransi 30 juta. Cek beban asuransinya 30 juta, lalu asuransi dibayar di muka juga sudah masuk 30 juta, lalu pendapatan 35 juta pada posisi debit, kita cross check, oke ini belum masuk, kita masukkan kembali pada posisi debit, kita enter. Nah teman-teman, kalau kita cross check nilainya masih belum sama, lalu kita cross check kembali, beban perlengkapannya sudah masuk 12 juta, perlengkapan juga sudah masuk 12 juta, lalu beban gaji 5 juta, nah ini yang belum dimasukkan, sama dengan 5 juta rupiah. Nah teman-teman, kalau kita cross check maka nilainya sama. Nilai jurnal penyesuaian harus sama nilainya dengan jurnal penyesuaian yang ada pada neraca lajur. Nah, teman-teman, ini dipastikan untuk meng-cross check-nya, dipastikan misalkan seperti ini 30 juta pada posisi kredit, maka dipastikan pada posisi debit juga ada 30 juta rupiah. Kalau pada posisi debit ada 35 juta, maka dipastikan juga pada posisi kreditnya sebesar 35 juta rupiah. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya kita masuk pada kolom selanjutnya. Pada kolom selanjutnya seperti ini, saya hapus dulu untuk memudahkan. Nah, teman-teman,
Sekarang kita sudah masuk ke dalam kolom yang ketiga, artinya kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, teman-teman, untuk kolom neraca saldo disesuaikan, masih terdapat juga kolom debit dan kredit. Neraca saldo disesuaikan adalah neraca saldo dikurangi atau ditambahkan dengan jurnal penyesuaian atau neraca saldo yang setelah disesuaikan. Contoh, misalkan kita pindahkan kas di jurnal penyesuaian, tidak ada perubahan, maka langsung kita pindahkan. Sama dengan 41.250.000. Di sini tidak ada perubahan karena pada jurnal penyesuaian juga tidak ada perubahan. Selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha pada neraca saldo terdapat 41.820. Di jurnal penyesuaian terdapat angka pada posisi kredit sebesar 30 juta, debit bertemu dengan kredit maka dikurangi sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oke, teman-teman, ini salah posisi tadi. Salah posisi. Oke, jadi untuk asuransi dibayar di muka, asuransi pada posisi debit sebesar 60 juta, pada posisi jurnal penyesuaian terdapat angka 30 juta pada posisi kredit, maka dikurangi 60 juta dikurangi dengan 30 juta rupiah. Selanjutnya perlengkapan sama dengan 15 juta dikurangi dengan 12 juta karena debit bertemu dengan kredit. Jadi teman-teman, seperti pada buku besar bahwa debit bertemu dengan debit bertambah, debit bertemu kredit berkurang. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya peralatan. Peralatan tidak terdapat angka pada jurnal penyesuaian, maka langsung kita pindahkan. Selanjutnya hutang usaha. Hutang usaha juga tidak ada perubahan pada kolom jurnal penyesuaian, maka langsung kita pindahkan. Karena ini berada pada posisi kredit, maka kita pindahkan juga pada posisi kredit. Selanjutnya, hutang bank. Hutang bank juga tidak ada perubahan dan modal juga tidak ada perubahan. Oke, saya hapus dulu untuk memudahkan. Seperti ini. Lalu untuk pendapatan ada angka pada jurnal penyesuaian sama dengan kredit bertemu dengan debit, berarti dikurang seperti ini, di enter. Hasilnya seperti ini. Jadi dari 143 dikurangi 35 menjadi 108.680.000 rupiah. Selanjutnya beban gaji. Beban gaji berada pada posisi debit di neraca saldo. Selanjutnya jurnal penyesuaiannya ada penambahan sebesar 5 juta, maka sama dengan 20 juta ditambah dengan 5 juta rupiah. Beban sewa di neraca saldo 45 juta, di jurnal penyesuaian ada angka pada posisi kredit, maka dikurangi. Seperti itu. Selanjutnya yang lain tidak ada perubahan. Beban bunga tidak ada perubahan. Di beban listrik juga tidak ada jurnal penyesuaian. Beban air juga tidak ada jurnal penyesuaiannya, maka langsung kita pindahkan. Seperti ini. Oke, jadi teman-teman, sekira sudah seperti itu. Selanjutnya kita pindahkan yang bagian akun yang kita tambahkan tadi. Ini kita tinggal pindahkan, kita enter sama dengan ini, atau nilainya kita pindahkan saja terserah manual. 35 juta, ini 12 juta seperti ini. Lalu di sini 5 juta. Lalu di sini 6.500.000 pada kolom debit dan kolom kredit juga 6.500.000 rupiah. Hasilnya pasti akan sama. Jadi intinya pada kolom debit dan kredit dipastikan nilainya harus sama. Oke, jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi bahwa neraca saldo disesuaikan adalah nilai dari neraca saldo ditambah atau dikurangi dengan jurnal penyesuaian, menghasilkan angka seperti ini.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada kolom selanjutnya, yaitu kolom laporan laba rugi. Sebagaimana pada materi yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada laporan laba rugi, akun yang masuk adalah akun nominal. Akun nominal adalah akun laba rugi, di mana yang antaranya adalah pendapatan dan beban. Jadi, kita cek akun yang pertama, kas. Kas bukan akun nominal, piutang juga bukan akun nominal, asuransi bukan akun nominal, perlengkapan peralatan hutang usaha juga bukan akun nominal. Yang akun nominal adalah akun pendapatan. Oke, pendapatan kita pindahkan ke sini pada kolom kredit juga sama seperti ini. Ter seperti itu, lalu beban gaji kita pindahkan di pendapatan dan beban. Oke, seperti itu. Jadi semua, nih, ulangi 25 juta, saya ulangi. Jadi, neraca hasil dari neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan ke kolom laporan laba rugi, khususnya akun nominal. Ini 25 juta, sekarang 20 juta. Lalu 2.500.000, 2.500.000, 1.500.000 beban air, dan beban iklan Rp500.000. Prepaid tidak masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, teman-teman, kalau kita cek jumlahnya, antara debit dan kredit tidak seimbang. Ini artinya bahwa pendapatan dikurangi dengan beban, maka menghasilkan laba. Nah, teman-teman, kalau perusahaan itu laba, maka pastikan selisihnya berada pada posisi debit. Seperti ini. Kalau perusahaan itu mengalami kerugian, maka hasil selisih itu akan berada pada posisi sebelah kredit. Oke, jadi teman-teman, ini pendapatannya 108 juta dan bebannya 50 juta. Oke, masih ada beban yang belum masuk. Ini belum masuk. Ini, sorry. Ini beban perlengkapan juga belum masuk. Ini, dan beban penyusutan peralatan. Oke, jadi ini beban asuransi sudah masuk, beban perlengkapan juga sudah masuk, beban penyusutan juga sudah masuk. Kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada kolom laporan laba rugi, semua akun pendapatan dan semua akun beban kita masukkan pada kolom beban. Oke, jadi sehingga menghasilkan laba sebesar Rp9.930.000. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke kolom neraca. Nah, teman-teman, untuk masuk ke kolom neraca, sama seperti pada kolom laba rugi, kita tinggal posting atau kita pindahkan angka yang ada pada neraca saldo disesuaikan. Angka yang ada pada kolom neraca saldo disesuaikan. Saya ulangi, pada kolom neraca, sama seperti laporan laba rugi, kita tinggal masukkan angka yang ada pada neraca saldo disesuaikan. Yang kita masukkan pada kolom neraca adalah akun-akun real. Akun-akun real artinya yang sudah tidak masuk di laporan laba rugi, maka masuk di neraca. Seperti ini kas seperti ini, lalu ini piutang usaha, lalu asuransi dibayar di muka, lalu perlengkapan, lalu peralatan seperti ini, dan hutang usaha berada pada posisi kredit, kita tinggal posting kembali atau kita tinggal pindahkan 27, ini juga kita tinggal pindahkan 55. Nah, untuk pendapatan karena sudah masuk di laporan laba rugi atau dia akun nominal bukan akun real, sehingga masuk di kolom laporan laba rugi. Selanjutnya prepaid, karena kita menggunakan neraca lajur 10 kolom, maka prepaid ini kita masukkan ke dalam neraca pada posisi debit seperti ini. Selanjutnya kita cek kembali sewa dibayar di muka, karena ini akun real, maka kita masukkan pada kolom neraca seperti ini.
lalu pendapatan diterima di muka karena termasuk dalam hutang, kelompok hutang, maka kita masukkan pada posisi kredit karena di neraca saldo juga pada posisi kredit. Selanjutnya hutang gaji. Hutang gaji kita masukkan kembali. Oke, dan akumulasi penyusutan juga berada pada posisi kredit kita masukkan. Sehingga teman-teman, kalau kita jumlahkan, artinya pada posisi debit dengan kredit ini tidak seimbang. Coba kita jumlahkan sama dengan 174 atau kolom debit dikurangi kolom kredit, maka akan menghasilkan nilai yang sama pada kolom laporan laba rugi dan disebut dengan laporan laba rugi. Jadi teman-teman kalau perusahaannya mendapatkan laba, maka kita akan mengisi selisihnya pada kolom neraca di posisi kredit sehingga menghasilkan angka yang sama. Oke teman-teman, saya kira seperti itu cara mengisi neraca lajur dari neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana kita memposting neraca lajur, memindahkan angka atau data pada neraca lajur pada laporan keuangan. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa fungsi neraca lajur adalah untuk membantu atau kertas kerja membantu menyusun laporan keuangan. Nah, teman-teman, dalam menyusun neraca lajur, angka pada neraca saldo, jurnal penyelesaian, dan hasil disesuaikan tidak lagi kita butuhkan. Maka saya coba simpan dulu seperti ini. Nah, sekarang teman-teman seperti ini. Oke, untuk mengisi angka pada kolom laba rugi, oke ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Nah, ini juga saya hapus. Nah, teman-teman, ini. Oke. Ini saya sudah buatkan format laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan dan beban. Kita cek, jadi angka yang ada pada neraca lajur kita tinggal posting ke dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Pendapatan kita ambil atau kita posting dari pendapatan yang ada pada laporan laba rugi. Seperti ini. Itu saya gunakan atau 108 juta. Angka 108 juta ini kita pindahkan ke sini. Maka 108 juta 680. Seperti ini. Lalu ada beban gaji. Beban gaji 25 juta 500. Seperti ini, lalu ada beban sewa 20 juta, beban sewa 20 juta, beban bunga 250.000, beban listrik 2.500.000, beban air 1.500.000, beban iklan 500.000 rupiah. Lalu ada beban asuransi sebesar 30 juta, lalu beban perlengkapan 12 juta, dan beban penyusutan peralatan sebesar 6.500.000. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, ini kita jumlahkan beban, ini jumlah bebannya adalah sama dengan kita menggunakan rumus SAM. Ini, jadi ini total beban kita jumlahkan. Kita enter seperti ini, maka hasilnya 98 juta. Laba bersih itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Maka labanya sama dengan 9.930, sama dengan nilai ini. Jadi teman-teman, tekan sama dengan nilai yang ada pada neraca lajur. Intinya adalah setelah kita membuat neraca lajur, maka untuk menyusun laporan keuangan akan menjadi mudah. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan modal. Sebagaimana kita ketahui, laporan perubahan modal itu rumusnya adalah modal awal ditambah laba bersih dikurangi dengan prepaid. Oke, kita modal awal, kita ambil modal awalnya 55 juta. Seperti ini, laba bersihnya. Laba bersih kita mengambil dari laporan laba rugi seperti ini. Enter. Lalu prepaid-nya kita mengambil dari neraca lajur sebesar 2 juta. Maka
prepaid, laba bersih, dikurangi dengan prepaid, seperti itu, maka menghasilkan angka 7.930. Laba dikurangi dengan prepaid, maka ada penambahan modal sebesar 7.930. Maka secara otomatis modal akhir bertambah 55 juta ditambah dengan 7.900, maka modal akhirnya menjadi 62.930.000 rupiah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi neraca. Oke, jadi teman-teman, kita sudah membuat tadi laba rugi, kita sudah buat perubahan modal, selanjutnya kita akan membuat neraca. Nah, teman-teman, untuk di kolom neraca ini saya menggunakan neraca bentuk T seperti ini. Nah, teman-teman, seperti biasa, kolom neraca itu kita mengisi akun-akun yang sifatnya real. Oke, seperti ini. Saya hapus dulu supaya mudah dijelaskan. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, yang kita masukkan ke dalam neraca adalah akun-akun real. Yang pertama ada kas. Kita cek nilainya kas seperti ini nilainya 41, kita enter seperti ini. Lalu piutang usaha 41 juta. Lalu asuransi dibayar di muka 30 juta. Lalu sewa dibayar di muka. Nah, teman-teman, kita menyusun neraca disesuaikan dengan format daripada neraca. Artinya kita masukkan dari aktiva lancarnya dulu. Ini sewa dibayar di muka, lalu ada perlengkapannya 3.500.000. Nah, teman-teman, sini karena ada akumulasi penyusutan, maka kita simpan angkanya peralatan di sini 30 juta, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Ini oke, seperti itu. Coba masukkan, berkurang seperti ini, maka total jumlah aktiva sama dengan 165.570.000 rupiah. Nah, teman-teman, sekali lagi, angka yang ada pada neraca ini kita posting atau kita pindahkan dari angka yang ada pada neraca lajur kolom neraca. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada kolom pasifanya. Kita masuk pada bagian pasifanya. Pertama ada kewajiban, C ada hutang usahanya. Hutang usaha, oke, 35 juta. Lalu hutang banknya 27 juta. Lalu hutang gaji sebesar 5 juta. Oke, kita cek hutang gajinya. Hutang gaji ke 50 juta rupiah. Oke. Lalu pendapatan diterima di muka, karena pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban, maka kita masukkan pada kolom kewajiban 35 juta. Maka jumlah hutang sama dengan 102 juta. Jadi kalau kita jumlahkan sama dengan sum kita blok semua, kita enter, maka total kewajiban atau total hutang sama dengan 102.640.000 rupiah. Nah, teman-teman, sekarang kita masukkan modal akhir. Modal akhir kita mengambil dari, kita posting angkanya dari laporan perubahan modal. Nah, teman-teman, kita sudah enter, maka jumlah antara aktiva dan pasifa itu tetap sama, artinya balance. Jadi teman-teman, ketika kita sudah membuat laporan, ketika kita sudah membuat neraca lajur, maka untuk menyusun laporan keuangan itu sangat mudah. Oke teman-teman, mungkin itu materi kita pada tutorial kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.